Ya. Berikutnya kita masuk pada seri DPK. Jadi DPK itu menerbitkan atau keuskupan menerbitkan beberapa buku, ya, diantaranya ini, ya, yang tim kita itu berada pada buku yang seri itu 05 02 00. Ini bukunya seperti ini. Nah, kemudian ada yang lagi seri DPK yang 05 01 00. Itu adalah untuk bidang formasio pembinaan. Kemudian 05 04 00 itu adalah bidang kerasulan umum. Lalu 05 03 00 bidang kerasulan khusus. Nah, ini yang kita pakai sebagai pegangan atau pedoman pelayanan kita atau dalam menyusun program kerja kita. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana bidang sumber itu membawai apa tadi? Bidang pastoral katekese, bidang pastoral liturgi, dan bidang pastoral kerasulan kitab suci. Nah, kita yang berada di bidang pastoral liturgi, ya, kalau di keuskupan bidang pastoral kita namanya adalah komisi liturgi. Sedangkan kalau di tingkat paroki namanya adalah seksi liturgi. Pengertian liturgi dapat kita lihat dari dua aspek, yaitu yang pertama dalam arti profan, berasal dari kata dalam bahasa Yunani yaitu liturgia atau liturgos, liturgio. Kata ini mendapat arti profan, yaitu karya pelayanan yang dilakukan oleh rakyat dan untuk rakyat. Ya, jadi ini arti kata. Lalu yang kedua, liturgi dalam gereja. Liturgi itu adalah kebaktian umum. Jadi kebaktian yang bersifat umum, resmi, dan utuh. Nah, kalau utuh itu berarti dilaksanakan oleh siapa? Oleh tubuh mistik Kristus sendiri. Artinya Kristus sebagai apa? Sebagai kepala. Dan kita semua itu adalah apa? Anggota-anggotanya. Nah, sehingga kalau kita berliturgi di gereja, itu sebenarnya kita melakukan kebaktian itu secara utuh. Yang namanya utuh berarti tidak bisa hanya kepala saja, tidak bisa hanya anggota saja, harus melibatkan keseluruhannya, semuanya harus terlibat. Nah, ini yang akan kita pakai sebagai bekal di dalam penyusunan program kita selanjutnya nanti. Kalau tadi artinya, lalu dasar teologisnya dari mana? Yaitu dari dokumen konstitusi liturgi, Sacrosanctum Concilium. Ya, dalam hal ini akan nanti selanjutnya akan dibawa menjadi rumusan cita-cita bersama tentang gereja. Bagaimana rumusan cita-cita bersama tentang gereja? Ya, jadi kalau kita memperagakan, bunyinya itu begini: Gereja Keuskupan Surabaya merupakan persekutuan, ya, persekutuan murid-murid Kristus yang semakin dewasa, ya, dalam iman. Guyup itu dilambangkan begini, guyup, lalu penuh pelayanan, ya kan? Jadi membuka tangan itu artinya melayani. Kemudian misioner, ya. Nah, kita sebagai tim pengawal Ardas jangan sampai lupa mengenai cita-cita ini, cita-cita bersama tentang gereja. Guyup, penuh layanan, dan yaitu yang akan kita capai selama 10 tahun, mulai tahun 2010 sampai 2019 nanti melalui Arah Dasar Keuskupan Surabaya yang dikemas melalui 15 bidang pastoral dengan 30 prioritas program dan 30 nilai hidup yang dihayati. Setiap bidang pastoral itu mempunyai 2 prioritas program dan 2 nilai hidup yang dihayati. Yang pertama itu ditujukan kepada petugas liturgi.
Nah, berarti pada malam hari ini kita sedang berada di program yang pertama ini, pembinaan liturgi bagi pelayan dan petugas liturgi. Nah, nanti bisa diprogramkan oleh seksi liturgi sedemikian rupa. Nah, pelaksananya siapa? Timnya seksi liturgi. Ada siapa saja timnya seksi liturgi itu? Ada asisten imam, ada kur, ada lektor, ada mesdinar, ada kolektan, tatib, pemasmur, ada poster, ada dekorasi gereja, ada urusan apa? Pakaian, busana liturgi, betul. Kemudian sound system. Nah, itu semuanya harus diberikan apa? Pembinaan. Makanya dalam menyusun program kerjanya itu harus menjangkau itu semua. Jadi kita tidak bisa lepas dari koordinator, semuanya itu berada di bawah programnya seksi liturgi. Lalu nilai hidup yang dihayati apa? Menjadi pelayan. Yang dinamakan pelayan itu kedudukannya bagaimana? Kalau ada pelayan berarti ada yang diapakan? Ada yang dilayani. Nah, kalau kita sebagai pelayan, ya pelayan liturgi, siapa yang dilayani? Ya umatnya mana? Umat yang sedang berliturgi, supaya di dalam berliturgi itu bisa berjalan dengan lancar. Tanpa ada yang melayani, umat kita mengadakan liturgi dengan lancar, dengan baik. Maka perlu adanya pelayan. Nah, sekarang kalau kita menjadi pelayan, kita harus mempunyai apa? Suatu komitmen sebagai pelayan. Kalau kita sudah mengambil keputusan siap menjadi pelayan di bidang ini, ya dengan segala risikonya harus kita jalani. Dalam kondisi seperti apapun, kalau kita sudah berkomitmen, tidak boleh mengeluh. Kita harus melaksanakan dengan senang hati. Kita harus berbahagia loh ya. Karena apa? Boleh menjadi pelayan tidak digaji. Yang kita layani siapa? Ya berliturgi, ya tadi apa namanya? Tubuh domestik Kristus sendiri, yaitu Kristus sebagai kepalanya, kita semua sebagai atau umat sebagai anggotanya. Nah, tapi kita tetap harus dengan apa? Dengan rendah hati, dengan sabar, dengan senyum. Materinya tadi akan dipakai sebagai program kerja.